I tried so hard and got so far. Bab 36 Pertengkaran. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan manik misterius itu dan memulai pelatihan pintu tertutup pertamanya. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Selama 2 tahun itu, Wang Lin sedang berkultivasi atau berlatih teknik menarik perhatiannya, tetapi dia sama sekali tidak merasa kesepian. Meskipun sudah 2 tahun di dunia nyata, pada kenyataannya, dia telah menjalani pelatihan tertutup selama 13 tahun. Energi spiritual di sini sangat kaya. Ia sangat terkesan. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan energi spiritual cair, setiap kali ia menunggu di dunia nyata, ia menemukan energi spiritual setidaknya 2 kali lebih padat daripada di luar pegunungan belakang. Dimulai dari lapisan kedua, kultivasinya menjadi sangat lambat. Setelah berkultivasi di alam mimpi selama lebih dari 6 tahun, ia mencapai batas lapisan kedua. Ia kemudian mulai mencoba menembus lapisan ketiga. Setelah mencoba berkali-kali, ia akhirnya berhasil. Namun, yang membuatnya bingung dan tertekan adalah bahwa dalam 7 tahun berikutnya, meskipun ia telah mencapai puncak lapisan ketiga, ia tidak dapat memasuki lapisan keempat, tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Bukan karena ia kekurangan energi spiritual. Ia merasakan kekuatan misterius yang menghentikannya setiap kali ia mencapai titik kritis. Dan lapisan ketiga kondensasi Qi ini juga aneh. Tidak seperti lapisan pertama atau kedua, di mana begitu mencapai puncaknya, ia tidak dapat lagi memadatkan energi spiritual. Meskipun Wang Lin merasa bahwa ia telah mencapai batasnya, lapisan ketiga tampaknya tidak memiliki batas. Jika ia terus berkultivasi, energi spiritualnya akan terus meningkat dan terus mengubah tubuhnya. Hal ini menyebabkan Wang Lin sangat terkejut, tetapi tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan jawaban. Hari ini, semua air salju telah habis. Dia hanya memiliki satu labu berisi cairan energi spiritual yang tersisa. Labu itu telah bersamanya sejak lama. Itu adalah salah satu dari 3 labu yang dikubur Wang Lin di pegunungan. Dia menggunakan 2 di antaranya untuk membuat awan ke-10 muncul di manik-manik, dan mengingat bahwa dia hampir mati terakhir kali dia meneguknya, dia sangat berhati-hati terhadapnya dan menyimpannya di dalam tas penyimpanannya. Setelah sedikit ragu, Wang Lin tidak mengeluarkan labu itu. Berdasarkan perhitungannya, jumlah energi spiritual dalam labu itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dia selalu dapat menggunakannya setelah mencapai tingkat kondensasi Qi yang lebih tinggi. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia berjalan ke tuas dan menariknya. Dengan suara gemuruh, pintu batu itu terbuka. Sinar matahari masuk ke dalam gua dan menyilaukan Wang Lin. Setelah terbiasa dengan cahaya, dia keluar dari gua dan menarik napas dalam-dalam. Melihat ke bawah, ada banyak orang yang sedang mengobrol di lembah. Tampaknya banyak dari orang-orang ini merasa kultivasi mereka membosankan dan datang untuk bersosialisasi. Setelah merenung sejenak, dia mengaktifkan teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya hingga ke lapisan pertama kondensasi Qi. Dia melambaikan lengan bajunya dan melompat ke depan. Tubuhnya perlahan melayang turun ke tanah. Selama 13 tahun ia berada di alam mimpi, ia telah menguasai sepenuhnya teknik menarik perhatian. Ia bahkan tidak perlu lagi mengucapkan mantra, ia hanya perlu mengerahkan kemauannya untuk menggunakannya. Seperti sekarang, dia menggunakan teknik menarik perhatian pada tubuhnya. Meskipun dapat dikatakan bahwa begitu teknik menarik perhatian mencapai tingkat tertentu, itu bisa dilakukan, itu hanya jika seseorang bergerak perlahan. Saat bergerak cepat, itu akan menjadi sulit. Namun Wang Lin merasa sangat percaya diri sekarang, bahwa meskipun ia harus terbang dengan cepat, ia tidak akan kehilangan kendali. Tanpa lebih dari 10 tahun berlatih teknik tarik-menarik, hal ini tidak mungkin dilakukan. Namun, siapa yang punya waktu untuk berlatih selama 10 tahun pada teknik tingkat rendah ini? Semua kultivator berpacu dengan waktu. Jika mereka punya waktu, mengapa tidak berlatih beberapa teknik tingkat tinggi? Agar tidak menarik perhatian, Wang Lin perlahan mendarat di lembah. Tepat saat dia mendarat, dia bisa mendengar suara ejekan. Matahari benar-benar muncul dari sisi barat. Bahkan sampah, Wang Lin telah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi dan akhirnya bisa turun dari tebing tanpa bantuan. Wang Lin menoleh. Dia menatap Wang Zuo dengan acuh tak acuh. Ada juga beberapa orang yang duduk di sebelahnya. Mereka semua adalah murid dalam. Seorang pemuda berpakaian putih berusia 24 hingga 25 tahun tertawa. Wang Lin, kamu seharusnya tidak berada di sini. Kamu seharusnya berbaur dengan murid-murid kehormatan di rumah tugas. Setidaknya di sana, kamu bisa merasa tinggi dan berkuasa, tetapi di sini, kamu adalah yang terburuk dari kita semua. Wang Lin memindai dengan indera ketuhanannya. Wang Zuo sama seperti dirinya, mencapai puncak lapisan ketiga, dan pemuda berpakaian putih telah mencapai puncak lapisan keempat. Dia bisa menerobosnya kapan saja. Wang Zuo berkata dengan bangga, Wang Lin, kamu memang pintar 2 tahun lalu. Kamu tahu kamu bukan tandinganku, jadi kamu menyerah saja. Tapi percayalah, sampah akan selalu menjadi sampah. Kamu tidak akan pernah bisa menandingiku. Aku adalah pendatang baru terbaik 2 tahun lalu, kamu siapa?
Pemuda berpakaian putih di sampingnya tertawa. Adik junior, pergi ambilkan aku air dari sungai di sana. Kakak seniormu sedang dalam keadaan baik, jadi aku mungkin akan memberimu beberapa petunjuk. Saat dia berbicara, dia melemparkan sebuah botol. Botol itu mendarat di kaki Wang Lin. Wang Lin tetap diam dan menatap pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu berkata, dengan pandangan meremehkan, apa maksudnya ini? Kau ingin bertarung? Biar ku beritahu, saudara magang kedua sudah mengatakan bahwa murid dalam tidak bisa bertarung satu sama lain. Jika kau tidak bertindak dengan benar, jangan salahkan aku karena memberimu pelajaran. Cukup, kalian semua diam. Sebuah teriakan terdengar dari tebing. Tak lama kemudian, sebuah bayangan muncul seperti kilat, memperlihatkan bayangan saudara magang Zhang. Dia mengerutkan kening dan menatap semua orang lalu menggeram, Wang Zuo, Sun Hao, kalian berdua tidak berkultivasi, tetapi di sini menindas seorang junior yang baru berada di lapisan pertama kondensasi Qi. Apakah ini benar-benar menarik? Ekspresi keduanya berubah dengan cepat. Mereka dengan cepat menatap Wang Lin dengan pandangan jelek dan mendengus pelan. Setelah itu, mereka tidak berkata apa-apa lagi. Mereka jelas takut pada saudara ipar Zhang. Tatapan mata saudara magang Zhang beralih ke Wang Lin dan berkata dengan nada yang sama kasarnya, Wang Lin, kamu seharusnya tidak datang, tetapi karena kamu sudah di sini, kamu harus berkultivasi dengan baik. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Wang Lin mengangguk. Ia ragu sejenak dan bertanya, Saudara Zhang, saya punya pertanyaan. Setelah mencapai puncak lapisan pertama kondensasi Qi, mengapa, apapun yang saya lakukan, saya tidak dapat menembus lapisan kedua? Wang Zuo mendengus dan berkata, dengan bakatmu, jangan pernah berpikir untuk mencapai lapisan kedua dalam hidupmu. Bab 37 4 tahun. Saudara magang Zhang menatap Wang Zuo dengan dingin dan berkata, kunci untuk menembus batas benar-benar ada hubungannya dengan bakatmu. Beberapa orang hanya perlu beberapa kali mencoba untuk berhasil, sementara yang lain butuh ratusan atau ribuan tahun atau bahkan tidak pernah berhasil dalam hidup mereka. Wang Lin menampakkan ekspresi sedih dan tiba-tiba bertanya, Saudara magang Zhang, apakah menembus setiap lapisan sesulit ini? Apakah menembus dari lapisan kedua ke lapisan ketiga dan lapisan ketiga ke lapisan keempat sama sulitnya? Murid magang Zhang mengangguk, ya. Semakin lanjut tahapannya, semakin sulit khususnya, lapisan ketiga hingga keempat dan kelima hingga keenam. Jawaban saudara magang Zhang juga menarik perhatian beberapa murid lainnya. Seorang murid perempuan tiba-tiba bertanya, Saudara magang, apa susahnya naik dari lapisan ketiga ke lapisan keempat? Saat ini aku berada di lapisan ketiga. Wang Lin tahu siapa orang yang berbicara itu. Dia adalah gadis bernama Zhou yang dikejar Wang Huo. Saudara magang Zhang merenung sejenak dan berkata, baiklah. Hari ini, saya akan memberitahu kalian tentang dua hambatan yang akan kalian hadapi di bawah lapisan ke-6 kondensasi Qi. Hambatan pertama adalah dari lapisan ketiga hingga keempat. Bagi sebagian orang, ini sangat mudah, tetapi bagi yang lain, ini adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah mereka lalui sepanjang hidup mereka. Kuncinya tidak ada hubungannya dengan bakat, tetapi pada kemampuan seseorang untuk memahami makna di balik ungkapan, jalan itu tanpa ampun. Dia menatap semua orang dengan penuh perhatian dan melanjutkan, orang-orang abadi perlu memutus ikatan fana mereka. Jika Anda dapat melakukannya, maka lapisan ketiga hingga keempat mudah, jika tidak, maka itu menjadi sulit. Adapun hambatan di lapisan kelima hingga keenam, itu adalah perubahan kualitas energi spiritual dalam tubuh Anda. Energi spiritual perlahan-lahan mengubah tubuh Anda, dan pada saat itu, ia mulai membuat perubahan yang lebih dalam. Ini membutuhkan sejumlah besar energi spiritual, jadi itu menjadi hambatan yang menghalangi banyak orang. Setelah Wang Lin selesai mendengarkan, dia tertegun dan merenung dalam diam. Semua murid dalam lainnya memiliki ekspresi yang berbeda dan terus bertanya. Tidak sampai hari mulai gelap, semua orang bubar. Wang Lin berjalan ke dalam lembah, mengikuti suara air, mengerutkan kening. Tak lama kemudian, sebuah danau muncul di hadapannya. Aroma samar energi spiritual tercium dari air tersebut. Wang Lin pun pergi dan meminum air tersebut. Meskipun tidak sebanding dengan cairan energi spiritual, namun air tersebut masih mengandung cukup banyak energi spiritual untuk membantu meningkatkan energi spiritualnya. Jadi dia mengeluarkan labu dan mengisinya dengan air, satu per satu. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya mengisi semua labu dan berbalik. Pupil matanya langsung mengecil saat dia melihat saudara magang kedua berdiri agak jauh, di belakangnya, seperti hantu. Ketika dia mengisi air, dia terus-menerus memindai area tersebut dengan indera ilahi ini, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, tampaknya saudara magang Zhang telah berada di sana untuk waktu yang lama. Hati Wang Lin hancur. Mata Zhang Kuang berbinar dan berkata, Saudara Wang, sungai itu memang mengandung banyak energi spiritual, dan bagus untuk kultivasimu, tetapi kulihat kamu sudah menyiapkan banyak labu. Apakah kamu sudah tahu bahwa kamu akan membutuhkannya sebelum datang ke sini? Wang Lin menyimpan barang-barangnya tanpa ada perubahan dalam ekspresinya dan berkata, guru sebelumnya telah memberitahu saya bahwa sungai itu akan membantu kultivasi saya, jadi murid telah mempersiapkan banyak hal.
Zhang Kuang menatap Wang Lin sebentar dan berkata, wajar jika Sun Dazu tahu hal ini. Kau harus kembali dan berlatih. Untuk bisa mencapai lapisan pertama hanya dalam waktu 2 tahun, tampaknya adik junior benar-benar bertekad. Itu bagus. Aku harap saat aku bertemu denganmu lagi, kau sudah berada di lapisan kedua. Wang Lin menggenggam tangannya dan pergi. Baru setelah kembali ke guanya, dia akhirnya bisa sedikit rileks. Pakaiannya basah oleh keringat. Untung saja dia melatih dirinya untuk terus-menerus menggunakan teknik itu untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya, kalau tidak, jika Zhang tahu bahwa dia sudah mencapai lapisan ketiga, dia pasti akan curiga. Jika Zhang mencoba membunuhnya, dia tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Wang Lin diam-diam mengingatkan dirinya sendiri, yang abadi sama dengan manusia biasa. Ada banyak jenis yang berbeda. Faktanya, yang abadi jauh lebih kejam daripada manusia biasa, jadi aku tidak boleh membiarkan siapapun tahu aku memiliki manik misterius ini. Setelah menarik tuas untuk menutup gua lagi, Wang Lin duduk bersila dan mulai berkultivasi lagi. Prinsip pemotongan semua keinginan dan ikatan manusia adalah untuk mencegah hal-hal tersebut mengganggu kultivasi mereka. Namun, setelah memasuki Sekte Hang Yue, Wang Lin menemukan bahwa sebagian besar makhluk abadi tidak hanya tidak memotong diri mereka sendiri dari keinginan mereka, tetapi malah menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, istilah memotong keinginan fana merupakan ungkapan yang sangat samar, namun menurut saudara Zhang, itulah kunci untuk berpindah dari lapisan ketiga ke lapisan keempat, yang tampaknya merupakan suatu kontradiksi. Setelah lama bingung dan masih belum menemukan petunjuk, Wang Lin tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa memutuskan hubungan dengan keluarganya. Untungnya, lapisan ketiga tidak seperti dua lapisan pertama. Meskipun ia tidak bisa menerobos, energi spiritualnya tetap meningkat. Pada akhirnya, ia menyerah mencoba menerobos ke lapisan keempat dengan cepat dan terus membangun energi spiritualnya. Waktu berlalu dengan cepat. Setahun, 2 tahun. Tanpa disadari, 2 tahun telah berlalu. Wang Lin telah menjalani pelatihan tertutup selama 4 tahun. Dia hanya meninggalkan gua sekali lagi untuk mengisi ulang air guna dijadikan air energi spiritual untuk kultivasi ini. 4 tahun di dunia nyata menghasilkan 25 tahun di alam mimpi. Termasuk waktu sebelum pelatihan pintu tertutup, Wang Lin telah berkultivasi selama 27 atau 28 tahun. Tingkat kondensasi Qi-nya masih tertahan di lapisan ketiga, tetapi jumlah energi spiritual dalam tubuhnya masih meningkat. Hari itu adalah hari terakhir dari 4 tahun pelatihan intensif. Di luar, terdengar suara arogan berteriak, "Saudara-saudari magang, masa 4 tahun sudah berakhir. Cepat keluar, kepala sekolah sudah di sini, bersiap untuk mengirim kalian semua kembali." Semua gua di tebing itu terbuka. Para pengikut di dalam gua itu keluar satu per satu. Wang Lin merasakan, dengan perasaan ilahi ini, bahwa ke-40 orang lebih ini semuanya memperoleh panen yang besar ketika berlatih di sini dalam 4 tahun terakhir. Wang Zuo telah mencapai puncak lapisan kelima dan siap untuk menerobos ke lapisan ke-6. Ada banyak orang lain yang berada dalam situasi yang sama. Kultivasi setiap orang telah meningkat pesat. Gadis bernama Su berada di lapisan ketiga, dan saudara Zhang, dia sudah berada di lapisan ke-6. Dia samar-samar merasa bahwa kultivasinya berbeda dari orang lain. Baru saja, ketika dia menggunakan indera ilahinya untuk memindahi semua orang, sepertinya tidak ada orang lain yang menyadarinya. Gadis bernama Zhou itu sebelumnya telah mengatakan bahwa dia telah mencapai lapisan ketiga 2 tahun lalu, namun berdasarkan pemindaian Wang Lin, dia mengamati bahwa dia masih berada di lapisan ketiga, tanpa pertumbuhan sama sekali. Wang Lin punya tebakan. Tampaknya lapisan ketiga orang lain tidak seperti miliknya, tanpa batas. Bab 38 Titik Cahaya. Setelah menganalisis situasi dengan sangat rinci, ia merasa bahwa ini ada hubungannya dengan kultivasinya di alam mimpi. Ia telah mengalami banyak misteri manik-manik tersebut selama 4 tahun terakhir. Ketika berkultivasi di alam mimpi, dia dapat merasakan bola-bola cahaya itu melepaskan cahaya yang diserap oleh tubuhnya. Adapun bola-bola cahaya itu, dia telah menganalisanya beberapa lama, tetapi masih belum menemukan kegunaan pastinya. Wang Lin tidak lagi menggunakan teknik tersebut untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya, karena 4 tahun berkultivasi di tempat seperti pegunungan belakang sudah menjadi alasan yang cukup bagus untuk menjelaskan semuanya. Tidak seorang pun tahu bahwa 20 tahun yang lalu, dalam ruang waktu mimpi, dia telah mencapai lapisan ketiga. Selain itu, selama lebih dari 20 tahun terakhir, ia terus-menerus mempraktikkan teknik ketertarikannya dan itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Faktanya, tidak ada seorang pun di negara Zhao yang mau menghabiskan 20 tahun berlatih teknik dasar seperti itu. Tiba-tiba, cahaya putih muncul dari langit dan menyelimuti semua orang. Perasaan hangat itu kembali muncul, tetapi kali ini, Wang Lin menyadari ada yang berbeda. Ada kilatan samar simbol-simbol aneh dalam cahaya itu. Simbol-simbol itu menyatu membentuk pusaran air yang dengan cepat menarik semua orang ke dalamnya, dan mereka menghilang dari lembah. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di aula utama. Kepala sekte duduk di sana, masih mengenakan gaun biru. Di sebelahnya duduk beberapa tetua.
Pada saat itu, beberapa indera ilahi yang kuat memindai mereka. Kepala sekte tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, sudah bertahun-tahun berlalu dan saya sangat senang bahwa kalian semua telah membuat kemajuan yang cukup besar. Sangat bagus. Sekarang, semua murid yang mencapai lapisan kelima atau lebih tinggi, tetaplah di sini. Kalian yang lain, pergi dan beritahu tuan kalian tentang hasil panen kalian dalam 4 tahun ini. Dalam 3 hari, Xuan Daozong akan tiba di sini. Kali ini, kita harus menang. Mengenai perubahan pakaian, semuanya akan dilakukan setelah kompetisi dengan mereka. Semua orang menjawab serempak. Semua murid di bawah lapisan kelima pergi. Wang Lin melihat sekeliling dan tidak melihat Sun Dazu. Setelah meninggalkan aula, Wang Lin berjalan menuju kebun herbal Sun Dazu. Ia memancarkan indera ketuhanannya dan menemukan bahwa segel di gerbang sama sekali tidak menghentikannya, jadi indera ketuhanannya masuk ke dalam kebun dan ia menemukan Sun Dazu di sana, sedang berkultivasi. Sun Dazu sama sekali tidak menyadari indera ketuhanannya. Segel yang sebelumnya membuatnya takut kini tampaknya penuh dengan kekurangan. Ia kini merasa bahwa jika ia ingin menghancurkan segel ini, ia dapat melakukannya dengan mudah. Wang Lin menarik kembali akal sehatnya dan dengan hormat memanggil, murid Wang Lin ada di sini untuk memberi hormat kepada guru. Setelah Sun Dazu mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak. Setelah berpikir lama, dia agak ingat bahwa dia telah menerima seorang murid bernama Wang Lin 4 tahun yang lalu. Kemudian, dia mengirim Wang Lin ke pelatihan intensif. Dia tidak yakin apakah sampah itu telah membuat kemajuan. Karena rasa ingin tahunya, dia membuka gerbang taman dan dengan sombong berkata, masuklah. Wang Lin masuk. Sun Dazu memeriksa Wang Lin dan berseru, kau berhasil mencapai lapisan ketiga. Wang Lin mengangguk dan berkata dengan hormat, murid telah berlatih keras dalam 4 tahun ini dan nyaris tidak berhasil mencapai lapisan ketiga. Sun Dazu mengerjapkan mata beberapa kali. Ia sepertinya ingat mengapa ia menerima Wang Lin sebagai muridnya. Ia ingat bahwa ia akan menunggu sampai murid ini mencapai lapisan pertama dan menggunakan teknik pencarian jiwa, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, ia memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun berlalu, dan reaksi keras karena menurunkan kultivasinya sendiri tampaknya tidak sepadan. Sun Dazu melirik Wang Lin dan berkata, baiklah. Karena kamu sudah mencapai lapisan ketiga sekarang, kamu adalah murid sejati Sun Dazu, dan karena kamu adalah satu-satunya muridku, mulai hari ini, kamu dapat kembali dan tinggal di sini lagi. Dalam beberapa hari, akan ada kompetisi dengan Xuan Daozong. Kamu dapat mengikutiku ke sana dan memperluas wawasanmu. Selain itu, karena kamu sudah mencapai lapisan ketiga, apakah kamu berlatih teknik tarik-menarik? Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia menjawab, murid telah berlatih teknik tarik-menarik, tetapi masih merasa sangat asing dengannya. Sun Dazu mengangguk dan berkata, itu wajar saja. Sejujurnya, teknik-teknik dasar ini semua tentang latihan. Semakin banyak kamu berlatih, semakin baik kemampuanmu. Gurumu berlatih selama setahun penuh dan itu bisa dianggap sebagai tahun terlama di sekte ini, lihatlah. Saat dia berbicara, dia menggerakkan tangannya dan sebuah pedang kecil berwarna-warni muncul dan berputar-putar di sekitar ruangan sebelum mendarat kembali di tangan Sun Dazu. Setelah berlatih teknik tarik-menarik dan mencapai lapisan kedua, seseorang dapat mulai berlatih teknik dorongan. Teknik dorongan itulah yang menggerakkan pedang ini. Tentu saja, untuk mencapai level ini, kamu setidaknya harus mencapai lapisan keempat, tetapi dengan persaingan yang begitu ketat, kita tidak dapat membiarkanmu mempermainkan sekte ini. Kultivasimu rendah, jadi peluangmu untuk naik juga rendah, tetapi kamu tidak dapat membuat sekte ini kehilangan muka. Pedang terbang masih dapat dikendalikan dengan teknik tarik-menarik. Aku akan memberimu token, jadi pergilah ke kuil pedang dan pilih pedang terbang yang bagus untuk dikenakan dan dipamerkan di kompetisi. Sun Dazu selesai berbicara dan melemparkan token ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dia membuka mulutnya untuk waktu yang lama, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi Wang Lin yang berubah aneh, Sun Dazu mendengus dan berkata, jangan anggap ini masalah kecil. Kau harus terlihat baik, karena jika kau membuatku kehilangan muka, aku tidak akan memaafkanmu. Dulu, gurumu juga melakukan hal yang sama. Hanya dengan memegang pedang terbang, guruku sudah mendapatkan banyak muka. Wang Lin tersenyum kecut dan berkata, murid itu pasti akan terlihat garang, Tuan. Jangan khawatir. Bab 39 Kekayaan. Sun Dazu menganggukkan kepalanya dengan puas dan berkata, kau boleh menyimpan token ini. Token ini akan membuatmu bebas masuk dan keluar dari taman ini. Tapi ingat, kau tidak boleh menyentuh tanaman herbal apapun tanpa izinku. Wang Lin mengangguk. Ia tahu bahwa Sun Dazu tidak menyukainya, tetapi melihat bagaimana ia telah mencapai lapisan ketiga, Sun Dazu setidaknya mengakuinya sebagai murid. Wang Lin dengan hormat pergi. Tidak lama kemudian, dia tiba di paviliun pedang di halaman utama. Dia pernah ke sini bertahun-tahun yang lalu, dan berada di sini lagi membuatnya teringat kejadian saat itu. Di luar paviliun pedang duduk seorang murid berpakaian putih. Dia tampak seperti berusia 30 tahun dan agak gemuk. Wang Lin tidak mengenalinya, jadi sepertinya dia tidak berpartisipasi dalam pelatihan intensif.
Dia menatap Wang Lin dan berseru, "Adik junior, kamu baru di lapisan ketiga. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh murid lapisan keempat atau lebih tinggi." Wang Lin tetap diam. Dia mengeluarkan token yang diberikan Sun Dazu dan melemparkannya. Setelah murid gemuk itu menerima tanda itu, wajahnya menjadi aneh, seolah-olah dia berusaha menahan senyum. Tak lama kemudian, dia tak dapat menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Sepertinya itu tradisi Kakak Sun. Aku sudah lupa tentang ini. Kakak Sun punya tradisi bahwa di setiap kompetisi dengan sekte lain, dia suka memamerkan pedang terbang. Wang Lin menjadi malu, terutama saat memikirkan ekspresi serius Sun Dazu sebelumnya. Dia tersenyum waspada. Pria gemuk itu tertawa lama sekali. Ia menahan tawanya dan melambaikan tangannya sambil berkata, "Adik junior, pergilah. Aku rekomendasikan pedang 3 dari kanan." Pedang terbang itu sungguh menakjubkan. Pertama kali aku melihatnya, kupikir itu adalah pedang terbang paling menakjubkan di negara Zhao. Wang Lin segera mengucapkan terima kasih kepada pria itu dan berjalan menuju paviliun. Ketika dia berada sejauh 5 meter, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi dari paviliun, yang tampaknya berusaha mencegahnya masuk. Melihat hal ini, pria gemuk itu menyadari bahwa dia lupa mematikan formasi yang ada di sekitar paviliun. Dia ingin memberitahu Wang Lin, tetapi tepat ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba berhenti seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Matanya membesar dan menatap Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya. Wang Lin merasakan perlawanan dan teringat rasa malu saat itu. Dia mendengus dan terus maju, 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter. Meskipun perlawanan meningkat, itu tidak dapat menghentikan Wang Lin sama sekali dan dia dengan mudah melangkah ke paviliun pedang. Setelah memasuki ruangan, dia menggunakan indera ilahinya dan menemukan bahwa ruangan tempat dia berada saat ini sangat aneh. Tampaknya indera ilahinya dibatasi hanya dalam jangkauan 3 meter. Pria gemuk itu langsung melompat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia adalah murid yang bertanggung jawab mengelola paviliun pedang, jadi dia tahu kekuatan formasi dengan sangat baik. Belum lagi murid-murid dalam, tetapi banyak tetua tidak bisa memaksa masuk seperti yang baru saja dilakukan Wang Lin. Hanya ketika merekrut pengikut, kekuatan formasi melemah ratusan kali lipat, sehingga energi pedang dapat dilepaskan untuk melihat apakah ada kecocokan. Apakah formasinya rusak? Pria gemuk itu tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia pikir formasinya pasti rusak, jadi dia maju untuk mengujinya sendiri. Tepat saat ia memasuki jarak 5 meter, ia merasakan tekanan yang sangat kuat yang membuatnya merasa seperti sehelai daun di lautan yang bergolak. Ia terlempar keluar tanpa ampun. Tubuhnya terbang hitam dan membentuk lengkungan saat ia jatuh. Ia batuk beberapa kali hingga mengeluarkan darah setelah mendarat di tanah. Setelah waktu yang lama, ia tersadar kembali. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Ia berseru, "Tidak, tidak patah." Wang Lin dengan mudah memasuki ruangan. Begitu masuk, dia melihat banyak pedang terbang dengan panjang yang berbeda-beda, semuanya melepaskan niat pedang yang kuat. Wang Lin mengamati setiap pedang satu demi satu tanpa henti, hingga akhirnya ia melihat pedang yang menurut pria gemuk itu adalah pedang yang paling menakjubkan di negara Zhao. Setelah melihatnya, Wang Lin terdiam. Pedang itu benar-benar dapat dianggap sebagai pedang terbang yang paling menakjubkan. Pedang itu seharusnya tidak dianggap sebagai pedang terbang, tetapi lebih seperti tanda persegi panjang. Lebarnya 2 telapak tangan, panjangnya 1 meter, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Alasan cahaya keemasan itu bukan karena ini adalah pedang dengan mantra ajaib, cahaya keemasan itu ada karena seluruh pedang dilapisi dengan emas. Juga jangan berpikir bahwa lapisan emas itu hanya untuk menyembunyikan pedang menakjubkan di bawahnya, itu hanya besi biasa. Pada gagangnya terdapat 2 berlian besar, dan bahkan rumbai pedangnya terbuat dari potongan emas tipis. Singkatnya, memperlihatkan pedang ini kepada orang lain akan benar-benar membuat mereka takjub, dan bahkan mungkin membuat mereka berpikir bahwa itu adalah pedang yang menakjubkan. Wang Lin mengusap dagunya. Ia benar-benar optimis dengan pedang itu. Kalau tidak, setidaknya jika ia membutuhkan uang di masa depan, ia bisa menjualnya dengan harga yang mahal. Pada pedang terbang itu terdapat tanda yang berbunyi, pedang ini bernama kekayaan. Pedang ini dibuat oleh seorang tetua sekte 500 tahun yang lalu dan konon memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun pada kenyataannya, pedang ini telah rusak dan dibangun kembali berkali-kali. Akan tetapi, karena tetua tersebut telah berbuat banyak untuk sekte tersebut, wasiat terakhirnya adalah meninggalkan pedang ini di sini dengan harapan pedang itu akan menemukan seseorang yang cocok di masa mendatang. Siapapun yang memilih pedang ini harus memperlakukannya dengan baik. Jika rusak, harus segera diperbaiki. Jika dijual, maka orang yang menjualnya akan dikeluarkan dari sekte. Wang Lin tidak dapat menahan tawanya. Dia mengambil pedang dan berkata, "Kalau begitu aku akan memilihmu, tetapi aku, Wang Lin, adalah orang miskin, jadi jika kau hancur, jangan harap aku akan menyatukanmu kembali." Setelah menyimpan pedang terbang itu di tasnya, dia meninggalkan ruangan. Pria gemuk di luar tampak gugup. Alih-alih tertawa mengejek seperti sebelumnya, dia dengan hormat mengantar Wang Lin pergi.
Indra kedewaan Wang Lin terbatas di dalam paviliun, jadi dia tidak melihat apa yang terjadi pada si gendut, jadi dia heran kenapa si gendut tiba-tiba menjadi begitu hormat. Setelah kembali ke Taman Sundazu, Wang Lin mengeluarkan pedangnya. Sundazu tertegun, dan setelah bergumam sendiri beberapa saat, dia melirik Wang Lin dengan serius dan berkata, ketika aku melihat pedang ini sebelumnya, aku tidak punya nyali untuk mengambilnya, tetapi tampaknya kau punya nyali. Bagus. Bawalah pedang ini bersamamu ke kompetisi dalam 3 hari dan pamerkan kepada para tetua. 3 hari kemudian, lonceng di Sekte Hang Yue berdentang 9 kali. Lonceng itu bergema sangat lama di seluruh gunung. Kepala sekte, semua tetua, dan banyak murid semuanya berdiri di luar aula utama. Mereka melihat sebuah titik hitam muncul di langit. Titik hitam itu semakin dekat dan dekat dengan mereka, hingga mereka melihat bahwa itu adalah kelabang sepanjang 1000 kaki. Kelabang itu benar-benar hitam. Kelabang itu tampak menginjak awan hitam saat ia meraung ke arah mereka. Semua murid inti Sekte Hang Yue menarik napas dalam-dalam, mata mereka dipenuhi ketakutan. Wajah beberapa murid perempuan menjadi pucat dan kaki mereka menjadi lemah. Apa masalahnya? Meskipun kelabang sepanjang 1000 kaki ini tampak menakutkan, jika semua orang di sini menyerangnya dengan pedang, ia akan tetap mati. Pria berwajah merah di sebelah kepala sekte berteriak. Suaranya sangat keras. Sepertinya ia ingin orang-orang di kelabang itu mendengarnya. Bab 40 Tamu. Tetua lain menatap kelabang itu dan berbisik, Sekte Suandao memang selalu seperti ini, mencoba menindas Sekte Hang Yue-ku karena kita tidak punya binatang roh. Jika ada kesempatan, kita harus membunuh binatang roh itu, baru kita lihat bagaimana mereka akan pamer. Kepala sekte itu mendengus dingin. Tiba-tiba sebuah pedang ungu muncul di hadapannya. Pedang itu terbang ke langit dan berubah menjadi seekor naga ungu raksasa. Pedang itu melingkar di atas Sekte Hang Yue dan meraung ke arah kelabang itu. Kelabang setinggi 1000 kaki itu tiba-tiba berhenti dan tidak berani melanjutkan. Tiba-tiba, suara tawa keras terdengar dari atas kelabang itu. Huang Long, ada desas-desus bahwa pedang ungu ini mengandung jiwa seekor naga. Tampaknya desas-desus itu tidak palsu. Teman, aku di sini sekarang, dan jika kita menang lagi, Sekte Hang Yue harus menepati janji mereka dan mengembalikan 137 harta yang dicuri dari kita, serta memberi kita 200 pedang terbang sebagai kompensasi. Ekspresi kepala sekte tetap normal. Tidak ada jejak kemarahan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, teman Ouyang, jika Sekte Suandao menang kali ini, Sekte Hang Yue tentu akan melakukan seperti yang dijanjikan, tetapi jika kalian kalah, maka kalian harus menahan teknik kalian untuk mengendalikan binatang roh. Saat dia berbicara, naga ungu itu perlahan menghilang dan berubah kembali menjadi pedang ungu. Ia kembali ke tangan kepala Sekte Huang Long. Kelabang setinggi 1000 kaki itu mulai bergerak maju lagi. Ia berputar di atas Sekte Hang Yue sambil perlahan turun. Semua murid di dalam mundur untuk memberi ruang. Semua penatua mengerutkan kening ketika melihat para pengikutnya mundur. Setelah kelabang itu mendarat, ia tetap tidak bergerak. Puluhan orang melompat turun dari punggung kelabang itu. Selain 3 orang tua, semua orang lainnya masih sangat muda. Sekte Suandao memiliki murid laki-laki dan perempuan. Mereka tampaknya mengolok-olok Sekte Hang Yue karena mereka tahu bahwa Sekte Hang Yue tidak memiliki banyak murid berpakaian ungu, jadi setiap murid mengenakan pakaian ungu. Hal lain yang mengejutkan para murid Sekte Hang Yue adalah bahwa setiap murid Sekte Suandao berpenampilan menarik. Para murid laki-laki sangat tampan dan para murid perempuan semuanya sangat cantik. Terutama murid laki-laki dan perempuan di depan. Pria itu luar biasa tampan dan penuh kejantanan. Lengan bajunya yang panjang dan rambutnya berkibar tertiup angin, dengan pedang terbang di punggungnya yang membuatnya tampak lebih keren. Penampilannya benar-benar memikat beberapa murid perempuan di dalam. Murid perempuan itu mengenakan pakaian serba ungu dengan rambut panjang seperti air terjun, bibir merah cerah, dan mata indah yang dapat menggerakkan hati siapapun. Bahkan Wang Lin tidak dapat menghentikan jantungnya berdetak lebih cepat saat melihatnya. Dia menjadi sangat terkejut saat dia dengan hati-hati menatapnya dan dengan cepat menjadi lebih berhati-hati. Melihat semua murid dengan ekspresi yang sudah diingat di wajah mereka, salah satu tetua akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak, kapan Sekte Suandao mulai mempraktikkan seni jimat? Itu terlalu tercela. Teriakan itu segera membangunkan banyak murid di dalam. Semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Salah satu dari 3 tetua Sekte Suandao tertawa dan berkata, ini pasti tetua Daosu. Namaku Qin Gulei. Kau harus melihat lebih dekat. Kedua muridku di sini tidak berlatih seni jimat apapun, tetapi terlahir dengan akar roh air. Aku dapat melihat bahwa di antara semua murid Sekte Hang Yue, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki akar roh yang begitu murni. Semuanya adalah campuran dari kelima elemen. Tidak heran kau tidak dapat membedakannya. Semua ekspresi tetua Sekte Hang Yue menjadi gelisah. Setelah waktu yang lama, ekspresi kepala Sekte Huang Long tetap sama saat dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, teman-teman Sekte Suandao, pertama-tama, beristirahatlah di sekte kami. Kompetisi akan dimulai dalam 3 hari. Tetua Ouyang mengangguk. Sambil tersenyum, dia berkata, bagus sekali,
Sekte Suandao kita telah mengadakan kompetisi ini dengan Sekte Hang Yue selama bertahun-tahun, tetapi meskipun ada beberapa perselisihan, tidak perlu merusak hubungan kita. Di antara banyak tetua Sekte Hang Yue, seorang pria yang sangat tua berjalan keluar. Wajahnya penuh kerutan dan dia tampak seperti tidak memiliki energi. Dia terkekeh pelan dan berkata kepada Ouyang, teman baik Ouyang. Sudah 20 tahun, apakah kamu masih mengingatku? Tetua Ouyang tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku sudah melihatmu, kawan lama Song Daoyu. Kali ini, kau harus memberiku lebih banyak anggur buatanmu. Aku tidak punya cukup karena kau terlalu pelit terakhir kali. Kau hanya membawa satu toples. Tetua Song tersenyum. Bukannya aku pelit, tapi saat kau mulai minum anggur, itu terlalu menakutkan. Tidak peduli berapa banyak toples yang kubawa, itu tidak akan cukup. Saat keduanya mulai berbincang, dua tetua Sekte Suandao lainnya menemukan wajah-wajah yang dikenalnya dan mulai mengobrol seolah-olah kata-kata tidak bersahabat sebelumnya tidak pernah terucap. Saat mereka membicarakan hal-hal yang terjadi di dunia kultivasi negara Zhao, mata para pengikut kedua sekte benar-benar terbuka. Hal-hal seperti, Sekte Wu Feng memiliki seorang murid laki-laki yang merayu kepala murid perempuan Sekte Misti dan membuatnya hamil. Kepala Sekte Misti pergi ke Sekte Wu Feng untuk mendapatkan keadilan, tetapi kembali dengan seorang bayi. Atau seperti Sekte Surga, di mana beberapa pengikutnya meninggalkan sekte dan bergabung dengan Sekte Hehuan. Setelah beberapa dari mereka mulai menyebarkan manfaat bergabung dengan Sekte Hehuan, semakin banyak pengikut yang meninggalkan Sekte Surga. Hal ini membuat kepala Sekte Surga begitu marah, sehingga ia mengirimkan perintah untuk membunuh setiap pengikut yang meninggalkan sekte. Atau tentang kelahiran seorang bayi jenius, dan akhirnya tentang ulang tahun ahli pembentukan inti Sekte Misti yang akan jatuh dalam beberapa bulan lagi, sehingga semua sekte yang bersahabat akan mengirimkan orang untuk hadir dan sebagainya. Wang Lin mendengarkannya cukup lama dan mulai memiliki kesan yang sangat kabur tentang dunia kultivasi di negara Zhao. Pada suatu saat, dia tiba-tiba merasa ada yang sedang menatapnya. Dia menoleh dan melihat murid perempuan dari Sekte Suandao itu menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Wang Lin menganggukkan kepalanya dan diam-diam bersikap waspada. Dia tidak percaya bahwa dia memiliki pesona untuk menarik perhatian seseorang di antara semua murid yang hadir. Liu Mei adalah pemimpin murid inti di Sekte Suandao dan sangat percaya diri dengan kemampuan pesona bawaannya. Di dalam Sekte Suandao, hampir tidak ada orang seusianya yang bisa menolaknya. Namun, pemuda yang tampak biasa itu adalah yang pertama pulih, yang membuatnya terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat beberapa kali lagi, tetapi tidak peduli bagaimana dia memandang Wang Lin, dia hanya berada di lapisan ketiga dan tidak ada yang luar biasa. Saat para tetua berbicara, para murid dari kedua sekte juga mulai mengobrol satu sama lain untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang akan datang. Semua murid Sekte Suandao tampaknya memiliki kabut misterius yang menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Wang Lin juga terkejut karena dia tertarik pada Sekte Suandao. Teknik ini tampak mirip dengan pil penyamaran, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi. Para pengikut Sekte Hang Yue tampaknya memusatkan seluruh perhatian mereka pada pria dan wanita itu, mereka semua dengan ide-ide mereka sendiri, tetapi Wang Lin menyadari suatu fenomena aneh, semua pengikut Sekte Suandao, dari sorot mata mereka, semuanya tampaknya menunjukkan tanda-tanda penghormatan kepada seorang pria parubaya di belakang. Setelah menatap orang itu dengan pandangan penuh arti, Wang Lin menarik kembali pandangannya, menundukkan kepala, dan tetap diam. Bab 41 Kelabang. Para murid Sekte Suandao juga diam-diam mengevaluasi para murid Sekte Hang Yue, terutama mereka yang berada di lapisan ke-6 dan lebih tinggi. Penampilan Wang Zuo dan kultivasinya di lapisan ke-5 juga membuat para murid Sekte Suandao mengingatnya. Adapun Wang Lin, dia hanya berada di lapisan ketiga, jadi mereka mengabaikannya sepenuhnya. Semua orang kecuali Liu Mei, dia sedikit memperhatikannya. Saat kedua tetua sekte itu berbicara satu sama lain, mereka juga diam-diam saling menatap murid-murid masing-masing. Ketiga tetua Sekte Suandao menjadi semakin senang saat melihat murid-murid Sekte Hang Yue. Mereka berpikir bahwa jika semua murid Sekte Hang Yue adalah murid-murid ini, mereka pasti akan menang dalam pertarungan ini. Namun, mereka diam-diam telah berkonflik dengan Sekte Hang Yue selama bertahun-tahun dan tahu bahwa mereka sangat licik. Mereka akan menyimpan pukulan mematikan itu sampai saat yang paling penting. Meskipun ada beberapa murid dari lapisan ke-6 yang hadir, semuanya adalah wajah baru, dan semua yang berpartisipasi terakhir kali tidak terlihat. Mereka adalah orang-orang yang perlu mereka fokuskan selama pertukaran ini. Kepala Sekte, Huang Long, mengamati murid-murid Sekte Suandao. Pandangannya berhenti pada laki-laki dan perempuan dengan akar roh air murni. Diam-diam dia mendesah dalam hatinya. Dalam 500 tahun terakhir, Sekte Hang Yue benar-benar jatuh tanpa penerus. Bahkan Sekte Suandao, yang merupakan sekte kecil yang tidak dikenal hanya 500 tahun yang lalu dapat terus-menerus mengalahkan Sekte Hang Yue. Awalnya dia mengira mereka akan menang kali ini, tetapi dua murid akar roh elemen tunggal telah muncul kali ini, yang membuatnya sangat khawatir. Apakah kita benar-benar membutuhkan murid berpakaian ungu untuk keluar? Mereka saat ini sedang berlatih.
Tiba-tiba, tatapan Huang Long jatuh pada murid di belakang dan dia akhirnya membuat keputusan. Baiklah, karena mereka telah mengirim murid ini, maka sudah waktunya bagi murid inti kita untuk keluar juga. Memikirkan hal ini, dia tertawa dan berkata, teman Ouyang, para murid pasti lelah karena perjalanan. Biarkan mereka beristirahat dulu. Kami, beberapa orang tua, seharusnya bersenang-senang. Masuklah ke aula utama. Dia melambaikan tangannya untuk menyambut mereka masuk ke aula utama sambil tersenyum. 3 tetua sekte Suandao mengangguk dan mengikutinya ke aula utama. Para tetua sekte Heng Yue mengikuti di belakang mereka. Tetua Su adalah yang terakhir. Ia menoleh ke arah para murid dan berkata, Wang Zuo, kau yang bertanggung jawab untuk mengurus para murid sekte Suandao. Jika ada masalah, guru tidak akan memaafkanmu. Wang Zuo tampaknya sudah siap untuk ini. Dia berkata dengan hormat, guru tidak perlu khawatir. Saya akan mengurus saudara-saudari seperguruan Suandao dengan baik. Penatua Su tersenyum pada murid-murid sekte Suandao dan berkata, murid-murid sekte Suandao, jika kalian memiliki kebutuhan, kalian dapat bertanya kepada Wang Zuo. Orang tua ini sudah tua, jadi saya tidak akan mengganggu kalian, anak-anak muda. Kalian semua harus lebih mengenal satu sama lain. Masa depan dunia kultivasi adalah milik kalian semua. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke aula utama sambil tersenyum tipis. Begitu para tetua pergi, para murid langsung menjadi lebih santai. Beberapa murid perempuan sekte Heng Yue menghampiri lelaki yang memiliki akar roh air dan mulai mengobrol. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Selain murid-murid lapisan ke-6 sekte Heng Yue, muncul juga beberapa murid sekte Suandao. Mereka berbincang-bincang ringan tentang pengalaman mereka. Adapun murid-murid yang lain, mereka semua mulai berbicara satu sama lain. Ada juga banyak murid yang menatap kelabang yang tidak bergerak itu dengan heran. Wang Lin melihat pemandangan itu dan tidak ingin ikut campur. Dia pergi ke samping dan duduk di beberapa anak tangga. Memandangi langit biru dan awan putih sambil bermandikan sinar matahari terasa sangat nyaman. Ada banyak murid lain seperti Wang Lin yang tidak menyukai keramaian, seperti wanita bernama Zhou. Dia melihat Wang Lin dan berjalan santai ke arahnya. Adik Wang, aku ingin mengucapkan selamat kepadamu karena telah mencapai lapisan ketiga. Tidak banyak murid dalam yang bekerja keras sepertimu. Wanita bernama Zhou itu berkata sambil tersenyum. Dia duduk di tangga tanpa peduli apakah tangga itu kotor atau tidak. Wang Lin terkekeh. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak seperti yang kau katakan. Aku melihat bahwa sebagian besar orang ini juga berkultivasi dengan tekun. Wanita bernama Zhou itu menatap awan-awan. Dia mendesah dan berkata, adik Wang, jangan meremehkan dirimu sendiri. Selama 4 tahun pelatihan intensif, hampir semua murid inti sering keluar, tetapi aku jarang melihatmu. Kultivasi adalah hal yang sangat membosankan untuk dilakukan. Adik Wang, sejujurnya, aku mengagumimu. Untuk mencapai lapisan ketiga dalam 4 tahun dibutuhkan banyak ketekunan. Wang Lin mengusap hidungnya dan tersenyum, kakak senior Zhou, bukankah kamu juga mencapai lapisan ketiga? Wanita bernama Zhou itu mendesah dan berkata dengan muram, aku mencapai lapisan ketiga 3 tahun lalu, tetapi sekarang, semua murid yang lebih lemah dariku saat itu telah melampauiku. Mungkin itu karena aku tidak dapat memutuskan ikatan fanaku. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, jalan itu kejam. Jika kakak perempuan Zhou ingin maju, kamu harus memahami kalimat ini. Wanita bernama Zhou itu menatap Wang Lin dengan matanya yang indah. Memperlihatkan giginya yang indah, dia berkata, adik Wang, aku bisa melihat bahwa kamu telah mencapai puncak lapisan ketiga dan dapat menerobos kapan saja. Aku pikir kamu akan segera melampauiku juga. Wang Lin menatap keindahan yang menakjubkan itu. Dia tersenyum kecut dan berkata, aku tidak akan bisa menerobos dalam waktu dekat. Ikatan fana ini bukanlah sesuatu yang bisa aku putuskan dengan mudah. Wanita bernama Zhou itu tertegun. Dia ragu-ragu dan bertanya, adik Wang, tidak sopan bagiku untuk bertanya, tetapi ikatan fana apa yang tidak bisa kau putuskan? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang orang tuanya. Wanita bernama Zhou itu melihat Wang Lin enggan menjawab. Dia menghela napas dan berkata, aku tidak bisa memutuskan hubungan dengan keluargaku. Kultivasi terlalu kejam. Mungkin aku tidak cocok untuk ini. Wang Lin hendak berbicara, tetapi dia tiba-tiba menoleh dan melihat Wang Zuo sedang menatapnya dan wanita bernama Zhou dengan tatapan jahat. Pada saat itu, mereka mendengar suara Wang Zuo. Saudara-saudari dari Sekte Suandao, kalian semua mengatakan kelabang ini suka memakan hewan hidup. Biarkan kami, Sekte Heng Yue, mengurusnya untuk kalian selama kalian tinggal di sini. Aku punya seorang adik laki-laki, kalian tahu. Berkultivasi hanyalah membuang-buang waktu baginya, jadi menyuruhnya menangkap hewan hidup untuk memberi makan kelabang ini adalah pekerjaan yang jauh lebih cocok untuknya. Murid laki-laki dengan akar roh air ragu-ragu dan berkata, Saudara Wang Zuo, ini agak tidak pantas. Sifat kelabang itu liar. Jika orang asing memberinya makan, orang itu mungkin dalam bahaya. Wang Zuo berkata dengan ekspresi lembut, jangan khawatir, Saudara Liu. Bagaimana mungkin seorang kultivator mundur karena bahaya?
Kalian adalah tamu kami. Tugas-tugas ini harus diserahkan kepada kami, Sekte Heng Yue. Bab 42 Racun Kelabang. Beberapa rekan Wang Zuo setuju dan salah satu dari mereka berkata, itu benar. Teman-teman Sekte Suandao, serahkan saja pada kami. Semua murid Sekte Suandao ragu-ragu. Murid bernama Liu ingin menggunakan para tetua sebagai alasan, tetapi pada saat itu, pria parubaya di belakang terbatuk pelan. Wajah murid bernama Liu berkedut. Dia mengangguk dan berkata, jika memang begitu, maka kita akan merepotkan Sekte Heng Yue. Wang Zuo tersenyum. Ia menoleh ke arah Wang Lin dan berteriak keras, adik Wang Lin, tugas memberi makan kelabang akan diserahkan kepadamu. Kamu harus berhati-hati. Mendengar perkataan Wang Zuo, semua murid Sekte Suandao menoleh untuk melihat Wang Lin. Mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka masih tidak mengerti makna di balik semua itu? Wang Lin ini pasti telah menyinggung Wang Zuo. Di antara murid-murid Sekte Heng Yue, satu orang tertawa dan berkata, saya bertanya-tanya siapa yang dibicarakan saudara Wang Zuo. Seperti yang saya duga, itu adalah saudara junior Wang Lin. Orang lain melanjutkan, pekerjaan ini sangat cocok untuknya. Dengan kurangnya bakatnya, sungguh membuang-buang waktu baginya untuk berkembang. Tidak ada peluang baginya untuk bersaing dalam bursa. Tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk tugas ini selain dia. Saudara junior Wang Lin, kamu harus melakukan tugasmu dengan benar dan tidak boleh mempermalukan Sekte Heng Yue. Mendengar suara tawa itu, para pengikut Sekte Suandao paham bahwa Wang Lin bukan saja telah menyinggung Wang Zuo, tetapi, karena kurangnya bakatnya, juga telah menjadi sasaran ejekan para pengikut lainnya. Hal semacam ini terjadi di setiap sekte, jadi itu bukan masalah besar. Akibatnya, semua murid Sekte Suandao menggolongkan Wang Lin sebagai sampah. Wanita bernama Zhou yang duduk di sebelah Wang Lin mengerutkan kening. Dia menatap Wang Zuo dengan pandangan jijik. Dia berbisik kepada Wang Lin, adik Wang Lin, jika aku tidak datang, dia tidak akan menargetkanmu. Aku. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Wang Zuo tidak hanya mengincarnya selama beberapa hari. Sejak hari pertama mereka bertemu dan seterusnya, Wang Zuo selalu berusaha mengejeknya. Anggota sekte lainnya meremehkannya karena ia diterima dengan mencoba bunuh diri dan kemudian menjadi murid inti karena tetua Sun. Yang paling penting, dia hanya berada di lapisan ketiga, menjadikannya yang terlemah di antara para murid ini. Kekuatan adalah segalanya. Wang Lin menatap kelabang setinggi 1000 kaki yang tergeletak di tanah. Dia tidak peduli dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Tidak lama kemudian, Wang Zuo menugaskan beberapa murid untuk memimpin murid-murid Sekte Suandao ke kamar mereka untuk beristirahat. Murid Sekte Suandao dengan akar roh air bernama Liu melirik Wang Lin sebelum dia pergi dan berkata dengan lembut, kamu pasti saudara Wang Lin. Kelabang Sekte Suandao kita memiliki sifat liar. Saat kamu memberinya makan, kamu tidak boleh terlalu dekat, atau kamu akan terluka. Wang Zuo menatap Wang Lin dengan senyum dingin. Dia tidak mengganggunya lagi setelah itu. Tak lama kemudian, semua orang bubar dari luar aula utama. Wanita bernama Zhou mengerutkan kening. Dia berbicara dengan Wang Lin sebentar, lalu pergi. Melihat ke daerah yang sepi itu, Wang Lin berdiri dan berjalan ke arah kelabang itu. Dia berhenti 10 kaki darinya dan dengan hati-hati memeriksa binatang roh itu. Jika dilihat lebih dekat, kelabang setinggi 1000 kaki ini adalah binatang yang sangat besar. Tubuhnya dibentuk oleh banyak bagian, dan di antara setiap bagian terdapat cincin dengan duri yang mencuat seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga bintik-bintik hitam samar di sekujur tubuhnya, dan kepalanya memiliki 2 capit besar yang mencuat keluar. Selain itu, yang paling menarik perhatian adalah 2 kumis merah panjang yang bergerak tanpa angin, seolah-olah mereka adalah 2 ular yang sangat panjang. Seolah tahu bahwa Wang Lin sedang menatapnya, ia membuka dan menutup matanya, menatap Wang Lin dengan dingin. Wang Lin langsung merasakan hawa dingin yang menjalar. Tubuh Wang Lin terasa dingin, tetapi gerakan kekuatan roh di tubuhnya segera menghilangkan rasa dingin itu. Kelabang berkaki 1000 itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Ia menatap Wang Lin dengan pandangan yang dalam dan penuh perhatian, lalu menutup matanya dan mengabaikan Wang Lin. Wang Lin memperlihatkan ekspresi tertarik. Tidak heran jika ini adalah makhluk roh, bahkan ia memiliki ekspresi seperti manusia. Sambil merenungkan hal ini, ia bergegas pergi ke pegunungan. Dengan menggunakan akal sehatnya, ia dengan mudah menangkap beberapa binatang kecil dan kembali. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat beberapa murid Sekte Suandao dipimpin oleh beberapa murid senior. Ketika mereka melihat Wang Lin membawa hewan-hewan kecil di tangannya, mereka tertawa, yang menarik perhatian para murid Sekte Suandao. Salah satu murid perempuan Sekte Suandao, yang terlihat sangat cantik, dengan wajah yang tampak begitu lembut, rasanya seperti bisa dihancurkan oleh setetes air, tertawa. Adik junior, semua hewan kecil yang kau tangkap tidak akan cukup untuk memberi makan kelabang setinggi 1000 kaki. Kau harus pergi menangkap cacing besar. Itu adalah makanan kesukaan kelabang. Salah satu murid sekte dalam segera mencoba untuk menjilat dan berkata, adik perempuan Ouyang, anak bodoh ini seperti orang bisu. Tidak perlu berbicara dengannya.
Kamu tidak tahu ini, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Dia gagal dalam semua ujian masuk dan kemudian mencoba bunuh diri, yang memaksa para tetua untuk menerimanya sebagai murid kehormatan. Wang Lin kenal betul dengan orang yang berbicara itu. Dia adalah orang yang mengejeknya saat masa pelatihan, Sun Hao. Seseorang dari Sekte Xuan Dao dengan cepat bertanya, murid kehormatan. Tapi aku melihatnya mengenakan pakaian merah. Dia pasti murid inti Sekte Heng Yue. Sun Hao tertawa terbahak-bahak. Aku belum selesai. Anak ini menggunakan cara yang hina untuk mendapatkan dukungan dari salah satu tetua dan dengan cepat diangkat menjadi murid inti. Namun, dengan bakatnya, dia hanya akan ditertawakan selama sisa hidupnya. Wang Lin melirik mereka dan pergi. Dia kembali ke dekat kelabang dan melemparkan hewan-hewan kecil di sebelahnya. Saat binatang-binatang kecil itu melihat kelabang, mereka langsung jatuh ke tanah, gemetar ketakutan. Kelabang itu membuka matanya dan bahkan tidak melihat ke arah hewan-hewan kecil itu. Ia menyemburkan gas hitam. Saat gas hitam itu menyentuh hewan-hewan kecil itu, terdengar suara mendesis. Dalam sekejap mata, hewan-hewan kecil itu berubah menjadi genangan darah. Kelabang itu menghisap darah itu ke dalam mulutnya. Wang Lin mundur beberapa langkah. Matanya berbinar. Kelabang biasanya mengandung racun, dan racun ini adalah senjata terhebat mereka. Saat masih kecil, ia membaca buku yang menyebutkan bahwa racun kelabang berkaitan dengan ukurannya. Sederhananya, semakin besar kelabang, semakin kuat racunnya. Bab 43 Teman Lama. Kelabang di hadapannya panjangnya 100 kaki. Racun yang terkandung di dalamnya pasti sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Wang Lin tidak asing dengan kelabang. Banyak anak-anak menangkap kelabang untuk bermain, dan banyak yang menggunakannya untuk memberi makan ayam mereka. Kadang-kadang, mereka secara tidak sengaja digigit kelabang, tetapi yang perlu mereka lakukan hanyalah mencuci lukanya dengan banyak air, lalu paling lama berbaring di tempat tidur selama beberapa hari dan mereka akan baik-baik saja. Bahkan ada saat di mana ia mengumpulkan kelabang untuk diambil racunnya. Dokter di desa mengatakan bahwa jika racun kelabang digunakan dengan benar, racun itu dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Pada awalnya, ayahnya tidak mampu membeli kayu untuk pekerjaannya, jadi ia pergi ke pegunungan untuk menebang kayu dan membiarkan udara dingin masuk ke dalam tubuhnya. Hal ini menyebabkan ia hampir kehilangan nyawanya. Saat itu, resep yang dibuat dokter tersebut mengandung racun kelabang. Meskipun penyakit ayahnya sudah sembuh, penyakit itu masih ada di tubuh ayahnya. Setiap kali hujan turun, ayahnya akan sangat kesakitan. Resep yang diberikan dokter untuk membantu meredakan rasa sakitnya juga mengandung racun kelabang, jadi Wang Lin telah menangkap banyak kelabang untuk ayahnya. Sampai sekarang, Wang Lin masih ingat apa yang terjadi saat itu. Melihat kelabang setinggi 100 kaki itu, Wang Lin mengusap dagunya. Jika racun kelabang kecil itu dapat menyembuhkan penyakit ayahnya, maka racun dari kelabang ini mungkin dapat menghilangkan akar masalahnya untuk selamanya. Namun, kelabang di depannya terlalu besar, dan Wang Lin terlalu kecil dibandingkan dengannya. Dia takut tidak akan bisa mendapatkan racun dan melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Tiba-tiba, Wang Lin teringat sebuah metode untuk mendapatkan racun kelabang. Metode ini diwariskan turun-temurun, yaitu dengan membuat pil untuk diberikan kepada kelabang. Setelah kelabang memakan pil tersebut, ia akan memuntahkan racun. Sambil berpikir, dia menatap kelabang itu dan berjalan menuju rumah pil. Rumah pil itu berisi bahan-bahan terbanyak di sekte itu. Dia juga tidak bertemu Wang Hao selama 4 tahun, jadi akan lebih baik jika dia bisa menemuinya. Hari sudah mulai gelap ketika Wang Lin tiba di rumah pil dan melihat Wang Hao keluar dengan hati-hati dari pintu samping. Wang Hao melihat Wang Lin dan memberi isyarat kepadanya untuk diam. Dia memberi isyarat kepadanya untuk keluar. Wang Lin tertegun. Ia memancarkan indera keilahiannya dan mendapati tetua ketiga tengah menatap tungku pil dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah berjalan menjauh beberapa saat, Wang Hao melihat Wang Lin diam-diam mengikutinya keluar. Dia meraih Wang Lin dan berlari cepat. Setelah berlari menjauh beberapa saat, dia akhirnya menghela napas. Wang Hao kehabisan napas. Dia melihat ke arah rumah pil dengan waspada dan dengan cepat bertanya, dengan secercah harapan, Wang Lin, kudengar kau mengikuti pelatihan intensif 4 tahun lalu. Kamu sekarang di lapisan mana? Lapisan ketiga, apa ini? Wang Lin mengamati Wang Hao dengan indera ketuhanannya dan menemukan bahwa Wang Hao sudah berada di lapisan pertama, tetapi energi spiritual di tubuhnya sangat aneh. Energi spiritual tidak mengalir dengan baik, tetapi bergerak di jalur yang aneh. Setiap kali aliran itu beredar melalui tubuh Wang Hao, ia akan mengambil sedikit saripati kehidupan Wang Hao dari organ-organnya dan menyerapnya. Dalam kondisi ini, Wang Lin khawatir tidak lama lagi Wang Hao akan kehabisan saripati kehidupan dan meninggal. Wang Hao tersenyum pahit dan berkata, kau sudah melihatnya. Wang Lin mengangguk dan berkata, Wang Hao, ceritakan padaku tentang apa ini. Wang Hao mengepalkan tangannya dan berkata, sambil menggertakkan giginya, dulu ketika kita pergi ke bursa, aku selalu menyesal tidak bisa mendapatkan pil pembentukan pondasi. Kemudian, Tuan, Lu Yuni memberiku pil pembentukan pondasi untuk membalas budiku karena telah membantu dia. Aku sangat terkejut saat itu.
Dia juga memberiku metode kultivasi dan mengatakan kepadaku bahwa itu lebih baik daripada yang diberikan sekte. Aku tidak terlalu memikirkannya dan berkultivasi dengannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apa? Coba aku lihat. Wang Hao mengeluarkan buku yang dijilid benang dan melemparkannya ke Wang Lin. Ia melanjutkan, tetapi setelah saya berlatih selama 2 tahun, tubuh saya menjadi lebih lemah. Meskipun saya dapat memadatkan kekuatan roh dalam tubuh saya tidak dapat menggunakannya. Kemudian, saya diam-diam menyuap seorang murid untuk mencarinya dan menemukan bahwa metode kultivasi yang diberikan Lu Yunji kepada saya disebut ujian tungku api. Wang Lin membuka buku itu dan membacanya. Semakin banyak dia membaca, semakin dia terkejut. Apa yang ada di dalam buku itu sama sekali berbeda dari apa yang ada di dalam 3 lapisan kondensasi Qi. Alih-alih menggunakan energi spiritual untuk memurnikan tubuh, buku itu mengumpulkan energi spiritual menjadi pusaran. Pusaran ini akan mengembang saat seseorang mengumpulkan kekuatan roh, dan akan segera dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk memurnikan tubuh dari luar, mencapai sesuatu yang mirip dengan kondensasi Qi. Secara sederhana, kondensasi Qi adalah menyempurnakan tubuh dari dalam secara perlahan. Dan yang terakhir adalah metode yang sangat kejam. Jika seseorang beruntung, pusaran itu akan mengembang keluar tubuh sebelum tubuh itu runtuh dan mencapai kondensasi Qi, dan jika tidak, maka tubuh itu akan hancur sebelum pusaran itu mengembang keluar tubuh. Wang Hao berkata sambil menggertakkan giginya, metode kultivasi jejak tungku api ini, arsip di sekte menyimpan beberapa salinannya. Dikatakan bahwa metode ini diperoleh dari negara Lu yang telah punah. Hanya 2 dari 10 kultivator yang akan bertahan hidup menggunakan metode ini. Semuanya berdasarkan keberuntungan. Wang Lin mengajukan pertanyaan penting, manfaat apa yang akan diperoleh Lu Yunji dari semua ini? Tatapan mata Wang Hao menjadi dingin. Dia berkata dengan muram, dia ingin menggunakanku sebagai tungku pil. Ketika murid dari arsip memberiku informasi, tercatat bahwa saat seseorang meninggal karena mengolah ujian tungku api, jika metode tertentu digunakan, pil yang memperpanjang hidup seseorang selama 3 tahun dapat dibuat. Wang Lin menarik napas dingin dan berpikir bahwa tetua ketiga Lu Yunji ini terlalu kejam. Ekspresi Wang Hao tampak getir. Dia berkata dengan kasar, saya tidak berani membicarakan hal ini dengan para tetua lainnya dan kepala sekte, lagi pula, saya adalah pembantu Lu Yunji. Berdasarkan aturan sekte, hidup saya bukan lagi milik saya, tetapi milik Lu Yunji. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan setuju untuk menjadi pembantunya. Ah, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Lu Yunji mengetahui bahwa saya mengetahui rahasianya dan mengancam saya dengan orang tua saya. Sekarang, saya tidak memiliki kendali atas hidup saya sendiri. Setiap hari saya harus meminum beberapa pil pengumpul Qi dan pusaran di tubuh saya semakin membesar dari hari ke hari. Berdasarkan perhitungan saya hanya memiliki sekitar 1 tahun lagi untuk hidup. Bab 44 Lisan. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, apa rencanamu? Apakah kamu butuh bantuanku? Wang Hao menghela napas dan berkata, kamu baru di lapisan ketiga. Kamu tidak dapat membantuku karena Lu Yunji sudah berada di lapisan ke-6. Selain itu, karena dia dapat membuat pil, dia dicintai oleh para tetua. Aku sudah putus asa. Wang Lin, dalam beberapa tahun ini di Sekte Heng Yue, kamu adalah satu-satunya teman dan kakak laki-lakiku. Jika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu harus membalaskan dendamku. Wang Hao mengepalkan tinjunya setelah dia selesai berbicara. Wang Lin menatap Wang Hao dan mengangguk. Wang Hao tersenyum pahit dan berkata, Saudara Taizu, apakah Anda membutuhkan saya untuk sesuatu? Selagi saya masih hidup, saya akan membantu Anda semampu saya. Apakah Anda ingin beberapa pil pengumpul Qi? Saya punya banyak. Wang Lin menatap Wang Hao. Ia menyerah untuk meminta Wang Hao menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkannya dan menggelengkan kepalanya. Ia ingin membantu Wang Hao, tetapi musuh berada di lapisan ke-6. Wang Lin sama sekali tidak percaya diri. Meskipun indera keilahiannya berbeda dari orang lain dan dia telah berlatih teknik tarik-menarik selama lebih dari 20 tahun, dia belum pernah bertarung dengan manusia lain, jadi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti seberapa kuat dia. Wang Hao melihat Wang Lin terdiam. Ia menepuk-nepuk bajunya dengan getir dan berkata, Saudara Taizu, bakatmu lebih hebat dariku. Kalau dipikir-pikir saat kita mengikuti ujian, rasanya seperti mimpi. Waktu berlalu begitu cepat. Wang Hao menghela napas dan berbalik untuk pergi dengan ekspresi muram. Ia perlahan menghilang dari pandangan Wang Lin. Di dunia kultivasi ini, yang kuat memangsa yang lemah. Wang Lin merenungkan hal ini dalam hatinya saat dia menatap langit. Pada saat itu, Wang Lin mendapat pencerahan. Yang disebut pencerahan bukanlah pencerahan di mana ia tiba-tiba memperoleh pemahaman dan kultivasinya tiba-tiba meningkat, tetapi lebih seperti pengetahuan yang dituangkan ke dalam otak seseorang. Yang meningkat di sini bukanlah kultivasi atau jiwa seseorang, tetapi pemahaman seseorang tentang langit dan bumi. Menyadari sifat kejam dunia kultivasi adalah pencerahan baginya. Untuk menjadi seorang kultivator, seseorang harus memiliki sikap seorang kultivator.
Wang Lin bergumam sambil mendesah, apakah yang kuat memangsa yang lemah benar-benar mentalitas yang harus dimiliki seorang kultivator. Tubuhnya bergerak dan dia menghilang dari tempatnya berada. Saat dia sedang dalam perjalanan kembali ke kebun tanaman herbal, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah saat dia melihat kamar tamu tempat para pengikut Sekte Xuan Dao menginap dan dengan serius berjalan ke arah sana. Bahkan sebelum dia masuk, dia mendengar suara berlebihan dari dalam. Harus kukatakan, saudara-saudara dari Sekte Heng Yue, pedang terbang yang kumiliki ini adalah salah satu harta karun yang tak tertandingi dari Sekte Xuan Dao. Pedang itu disebut pedang Uang Siang. Kalian bertanya-tanya sendiri untuk mengetahui seberapa banyak kesulitan yang kuhabiskan untuk mencuri pedang ini. Jika ada di antara kalian yang ingin membeli ini, maka kalian harus bersumpah untuk tidak menggunakannya dalam pertukaran selama 3 hari, atau aku tidak akan menjualnya. Seseorang segera bertanya dengan ragu, apakah harta karun ini benar-benar sehebat yang kamu katakan? Aku, Lisan, tidak akan pernah berbohong. Kalau kalian tidak percaya padaku, lupakan saja. Aku bisa menjual pedang terbang ini di mana saja. Wang Lin sudah merasa tempat ini tidak biasa, karena banyak murid dari kedua sekte berkumpul di sini. Ketika dia berjalan mendekat, dia melihat seorang murid berusia 20 tahun dari Sekte Xuan Dao memegang pedang yang terbuat dari koin yang bersinar biru, berbicara bombastis tentang pedang itu. Para murid Sekte Xuan Dao di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi. Dia terbatuk dan berkata, apa yang dikatakan saudara muda Lisan benar. Pedang Uang Siang ini memang merupakan harta karun Sekte Xuan Dao kita, tetapi harus kukatakan bahwa yang ada di tangan saudara muda Lisan adalah palsu. Namun, pedang itu masih memiliki beberapa kegunaan. Para pengikut Sekte Heng Yue saling berbincang. Kemudian, seorang murid tingkat 5 melangkah maju. Wang Lin teringat bahwa murid ini bernama Zhao. Murid Zhao berjalan mendekati Lisan dan mereka saling berbincang hingga akhirnya mereka bertukar kata, keduanya tersenyum. Di antara murid-murid inti, ada orang-orang yang tahu tentang pedang itu dan dengan nada mengejek berkata, itu hanya pedang besi sederhana dengan sedikit emas roh yang rusak dan seseorang berani mencoba menjualnya. Sepertinya Sekte Xuan Dao tidak begitu berharga. Lisan segera membalas, apa yang dikatakan saudara ini tidak benar. Kakak seperguruanku bahkan mengatakan bahwa ini palsu, tetapi Sekte Heng Yue-mu masih memiliki seseorang yang membelinya. Barang semacam ini sebaiknya dibeli demi sesuatu yang baru. Murid Sekte Heng Yue yang membeli pedang itu tertawa dan berkata, saudara Lisan, apa yang kau katakan itu salah. Aku tidak membeli pedang ini untuk dikoleksi, tetapi untuk diberikan kepada ayahku. Keluargaku memelihara babi, jadi pedang ini akan sangat cocok untuk membunuh babi. Lisan tidak marah dan berkata sambil tersenyum, karena kamu sudah membelinya, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan dengannya. Oke, aku masih punya harta karun lainnya. Namanya bola petir hitam yang tak terkalahkan. Benda ini benar-benar harta karun. Aku tidak berbohong. Kita bahkan bisa melakukan uji coba langsung. Dengan itu, dia mengeluarkan bola hitam dan melemparkannya ke dinding. Dengan suara ledakan, retakan muncul di dinding. Ada kabut hitam di tempat bola itu mengenai dan mengeluarkan bau busuk. Lisan berkata dengan wajah bangga dan tersenyum, bagaimana? Bola petir hitam yang tak terkalahkan ini adalah senjata tersembunyi milikku. Meskipun kekuatannya tidak kuat, jika mengenai seseorang, lumpur ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kubersihkan. Terutama baunya, itu adalah sesuatu yang kubuat setelah mengumpulkan lusinan binatang buas. Siapapun akan merasa jijik karenanya. Semua orang tercengang dan saling menatap dengan mulut terbuka lebar. Beberapa murid perempuan mencubit hidung mereka dan mundur beberapa langkah. Wang Lin juga terkejut. Dia memancarkan indera ilahinya dan ekspresinya tiba-tiba berubah aneh. Semua murid Sekte Xuan Dao merasa sangat canggung, tetapi Lisan dikenal di Sekte Xuan Dao karena melakukan hal-hal aneh. Tidak ada yang berani mengganggunya karena tidak ada yang ingin terkena salah satu bom bau itu. Bom bau lumpur hitam yang tak terkalahkan itu benar-benar terkenal di Sekte Xuan Dao. Secara diam-diam, bom itu hampir bisa menyamai salah satu harta karun sejati sekte itu. Jadi bagaimana? Kali ini, aku akan menunjukkan kepada kalian semua kartu asku yang tersembunyi, tetapi aku masih harus mengatakan hal yang sama seperti yang kukatakan sebelumnya, kalian tidak dapat menggunakannya dalam pertukaran dalam 3 hari, atau aku tidak akan menjualnya kepadamu. Lisan menunjukkan ekspresi serius, tetapi diam-diam tertawa dalam hatinya, dasar bocah konyol, semakin aku mengatakan kalian tidak boleh menggunakannya, semakin besar kemungkinan kalian akan menggunakannya dalam pertukaran. Hehe, akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Para tetua pasti akan memujiku dan bahkan memberiku beberapa harta ajaib. Dengan itu, matanya berbinar dan dia mulai berteriak. Bab 45 Kehidupan Rendah. Dengan itu, matanya berbinar dan dia mulai berteriak. Saudara-saudara dari Sekte Heng Yue, ada pepatah lama, membunuh orang hanya butuh anggukan kepala. Namun, saya harus bertanya kepada semua orang, bagaimana mungkin membunuh orang bisa sama memuaskannya dengan mempermalukan mereka? Dengan mempermalukan mereka, mereka akan ternoda selama 10.000 tahun.
Pikirkanlah, ketika Anda bertarung dengan lawan dan Anda menggunakan ini, bahkan jika Anda tidak menang, Anda tetap akan tampil lebih bermartabat daripada mereka. Atau saat melarikan diri, jika kamu memiliki jurus ini juga ampuh. Jika kamu berlari ke area yang ramai, bagaimana dia masih punya muka untuk mengejarmu? Juga, jika kamu bertemu dengan seorang pesaing cinta, ini juga bisa menjadi langkah yang menentukan. Hehe, jika ada yang berani mencuri wanitamu, gunakan ini pada mereka dan dia tidak akan pernah punya kesempatan karena wanita itu tidak akan mau berada di dekat bau busuk itu. Iklan lisan menyentuh hati banyak murid sekte dalam, terutama saat ia berbicara tentang bagaimana iklan itu dapat digunakan untuk melawan saingan cinta. Hal itu benar-benar menyentuh hati beberapa murid. Benda ini benar-benar barang berkualitas tinggi untuk menyingkirkan saingan cinta. Tatapan mata lisan beralih ke arah Wang Lin di kejauhan. Dia tahu bahwa Wang Lin dianggap sampah di sekte Hang Yue. Orang-orang seperti dia adalah pelanggan besar bagi Lisan. Sampah di sekte Xuan Dao telah dibersihkan olehnya, jadi, ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan bersemangat melanjutkan. Bom ini sangat berguna bagi saudara-saudara dengan kultivasi yang rendah. Dengan bom bau busuk ini di tangan, siapa yang berani menindasmu lagi? Jika ada yang berani menindasmu, lemparkan satu ke mereka. Aku, Lisan, dapat berjanji kepadamu bahwa kamu dapat berjalan tegak di sekte tanpa ada yang berani mengganggumu. Dengan itu, Lisan diam-diam tertawa dalam hatinya. Tidak ada yang berani menindasmu. Itu lebih seperti akan mengundang pemukulan. Lisan melihat bahwa dia hampir memenangkan hati banyak orang. Dia segera mencoba untuk menutup kesepakatan. Bom bau ini adalah senjata pertahanan diri yang sangat bagus untuk orang-orang dengan kultivasi yang lebih rendah. Hari ini, aku akan mengadakan obral. Beli 2, dapatkan 1. Anggap saja ini hadiah dariku. Saat kita bertemu lagi di dunia kultivasi, jangan lupa untuk menjagaku. Di antara murid-murid yang tergerak oleh semua yang dikatakannya, salah seorang bertanya, apakah benda ini benar-benar sehebat yang kau katakan? Keluarkan beberapa lagi dan biarkan aku mencoba satu secara acak. Jika benar-benar sebagus itu, aku akan membeli beberapa untuk dimainkan. Lisan mengeluarkan selusin bom bau dari tasnya dan meletakkannya dengan hati-hati di tanah, seolah-olah dia takut bom itu akan meledak, dan berkata, kamu harus berhati-hati dengan harta karun ini. Angkat dan letakkan dengan hati-hati. Saat menggunakannya, lempar saja. Jika ada yang melawan, bom itu akan meledak. Murid dalam yang berbicara adalah Sun Hao. Sun Hao melangkah maju dan secara acak mengambil salah satu bom bau dan memeriksanya di tangannya. Ekspresi Lisan tetap normal, tetapi dia diam-diam mengejeknya dalam hatinya. Bocah kecil, apakah kamu bisa memahaminya? Selain para tetua sekte, bahkan saudara-saudara senior tidak dapat melihat rahasianya. Sun Hao menatapnya cukup lama dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari bom bau itu. Ia melemparkan bom bau itu ke tempat terbuka yang jauh dan saat bom itu terbang membentuk busur, saat hendak mengenai tanah, Lisan berpikir dalam benaknya, meledak. Dengan suara keras, bom bau itu meledak, membuat tanah menjadi hitam dan dipenuhi bau busuk. Mata Wang Lin berbinar. Tidak seorang pun tahu bahwa indera ketuhanannya telah meliputi area tersebut. Ketika bom bau itu meledak, ia mendeteksi adanya fluktuasi kekuatan roh dari Lisan. Ketika Lisan melemparkan bom bau pertama kali, hal yang sama terjadi. Wang Lin terkekeh, tetapi dia tidak menunjukkannya dan terus menonton. Lisan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Bom bau ini benar-benar kuat, kan? Tapi aku, Lisan, orang yang jujur, jadi aku akan mengatakan hal-hal buruk sekarang. Harta karun ini tidak meledak setiap saat. Untuk membuatnya meledak dibutuhkan teknik melempar tertentu. Setelah kalian membelinya, kalian bisa memikirkannya sendiri, jadi jangan datang kepadaku. Sun Hao menghampiri Lisan dan membisikkan sesuatu padanya. Mereka berjalan ke samping dan dia mengeluarkan beberapa barang. Lisan memikirkannya sejenak dan mengeluarkan 10 bom bau untuk ditukar. Lisan berbisik, biasanya kamu hanya mendapat 3 gratis jika membeli 6, tapi karena kamu pembeli pertama, aku akan memberikan 1 lagi secara gratis. Setelah satu orang pertama kali memperdagangkannya dan bahkan mengujinya, beberapa pengikut batin lainnya muncul dan membeli beberapa. Setiap kali Lisan selesai berjualan, ia selalu menambahkan beberapa kata. Hal-hal seperti, benda ini tidak dijamin akan selalu berhasil, jika tidak berhasil, berlatihlah beberapa kali lagi. Jika ada pertanyaan, mereka dapat datang dan bertanya kepadanya dan ia dapat mengajari mereka teknik melempar. Ketika mengatakan hal ini, Lisan tertawa dalam hatinya, kalian akan mencoba beberapa kali dan gagal, lalu mencoba lagi dan berhasil setelah 1 atau 2 kali mencoba. Aku hanya akan berada di sini selama beberapa hari, jadi saat kalian mencurigaiku, aku sudah lama pergi. Namun masih banyak juga murid-murid yang bersikap hati-hati dan tidak jadi membeli satu pun. Setelah beberapa saat, hanya ada beberapa bom bau yang tersisa. Lisan dengan bangga menatap para murid sekte Hang Yue dan berpikir, sekelompok orang idiot. Jika kalian tidak menggunakannya dalam pertukaran dalam 3 hari, maka yang akan kalian lakukan hanyalah ditipu olehku, tetapi jika kalian menggunakannya, maka akan ada sesuatu yang bagus untuk ditonton.
Bom bau ini sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Orang lain bahkan tidak dapat meledakkannya menggunakan palu. Aku benar-benar tidak sabar menunggu pertukaran dalam 3 hari. Tatapannya menyapu sekeliling dan dia melihat senyum tipis Wang Lin. Dia tertegun. Matanya menoleh dan berkata, "Saudaraku, mengapa kamu tidak membeli beberapa untuk dimainkan? Dengan kultivasimu, ini benar-benar cocok untukmu. Jika ada yang mengganggumu, lemparkan saja satu ke mereka." Wang Lin menatap Li San dan memperlihatkan ekspresi mengejek. Li San terkejut. Tatapan itu membuatnya merasa seolah-olah Wang Lin telah mengetahui rahasianya. Dia dengan saksama memperhatikan Wang Lin dan melihat bahwa Wang Lin baru berada di lapisan ketiga. Disebut sampah tidak mungkin tanpa alasan, jadi dia berpikir bahwa itu pasti imajinasinya sendiri. Wang Lin tersenyum tipis. Ia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan menukarnya dengan 2, tetapi aku tidak punya harta apapun. Hanya jimat dari sekte." Li San ragu-ragu untuk pertama kalinya. Dia memastikan Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga sebelum akhirnya dia santai dan mengeluarkan 3 bom bau. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, aku akan memberimu wajah dan menjualnya untuk jimat. Beli 2, dapatkan 1. Bom bau ini akan memberimu perasaan yang luar biasa, haha." Selesai berbicara, dia berpikir, aku tidak berbohong ketika aku mengatakan ini akan menjadi perasaan yang luar biasa. Selama kamu memegang bom bau itu, bahkan jika kamu tidak menggunakannya selama pertukaran, jika aku bertemu denganmu lagi, aku akan memberitahumu seperti apa perasaan luar biasa itu. Sesuatu yang akan kamu ingat seumur hidup, haha.